Kita terkenalnya adalah kita tidak jual kilo. Sedangkan jenis total ada berapa? Kalau dari trading name ada 300-an kali lah setiap orang bisa pakai nama. Satu batang ada yang sampai 100. 100.000, $1. US. Kemudian kalau mau bikin rak selalu menghadap utara sama selatan. Lu ngejual itu gimana sih? Ini sekitaran 1 bulan lah. Oh, 1 bulan dari bentuk seperti apa? Ada yang contohnya nggak kira-kira yang baru Kira-kira yang banget paling kan? baru tanam ya kayak gini lah. Oh. Oke, kali ini lanjutan dari yang tadi kita udah oprek-oprek dan ancur-ancurin semua yang ada di kayu maju. Berapa meter sih jarak dari sana ke sini? Kira-kira 1 kilo lah. 1 kilo. Nah, 1 kilo tadi kita sudah berjalan. Sekarang gua mau tanya-tanya seputaran gudang harta karunnya Cak Dodi nih. Jadi banyak banget yang bisa kita tanya di sini, informasi dan lain-lain. Bersedia menjawab? Siap, insya Allah bisa. Oke, langsung kita masuk ke TKP. Jadi ini adalah apa nih? Ini adalah farm untuk Buce Palandra karena farm ya. Jadi ini area tanam semuanya sebenarnya karena sekarang kan lebih banyak yang dijual secara langsung dari alam. Oke. Kita coba konservasi beberapa, kita kembangin, kita pot-potin sehingga memiliki daya jual yang lebih tinggi. Biasanya kan kalau misalkan ini hitungannya ekspor kan? Betul. Nah, yang gua tahu dari dulu sampai sekarang bahkan ya, biasanya kita tuh cuma ngoper dari Kalimantan, kita beli sekian dan langsung oper. Betul. Apakah itu sekarang masih terjadi? Sebagian masih ada terjadi karena kalau nggak gitu kita nggak akan bisa memenuhi demand yang dari luar. Oke. Tapi kalau pada prinsipnya kalau yang sekarang kita udah, kalau dari Agropeni sendiri udah mungkin sekitaran 50-50 lah. Oh, jadi udah ada yang dipecah juga gitu? Betul, karena kalau kita terkenalnya adalah kita tidak jual kilo dan kita yang tidak menganut rules terlalu brutal lah istilahnya. Oke. Oh, jadi masih pakem pertama masih dipertahankan. Betul, ya? pakem pertama jadi kita masih yang PCS-an, masih yang pot atau paling banyak itu basket. Oke. Gitu. Oh, jadi terbanyak itu bukan kilo, tapi per keranjang lah istilahnya ya. Betul. Oke, jadi sekarang hitungannya udah 50-50 antara yang dipecah untuk dikembang. Ini lebih bukan kembang biak kalinya ya, apa ya kayak semacam diperbagus atau gimana sih? Kalau kita ada yang dikembang biakin, contohnya yang di sebelah situ tuh. Oke, Yuk, kita lihat. Ini sengaja kita pecah dari dari klam kita pecah, kemudian kita tanam. Oke. Biasanya dari ukuran biasa gitu, Kalau dari batang cabut. Nah, ini sekitaran 1 bulan lah. Oh, 1 bulan dari bentuk seperti apa? Ada yang contohnya nggak kira-kira yang baru Kira-kira yang banget paling kan? baru tanam ya kayak gini. Oh. Ini bisa nih 1 bulan segini? Oh, enggak sebanyak ini. Maksudnya itu secara rutinnya. Parameter pertamanya rutin, ya. akar Jadi dia dulu. ngakar, ini nih keluar yang putih ini nih. Jadi bukti menunjukkan bahwa dia itu hidup di sini. Betul. Nah, ini Kalau secara daun buce itu rata-rata kalau yang ini kan nggak terlalu susah ya, jenis yang tidak terlalu susah. ini jenis apa sih? Ini nangka taman. Nangka taman. Betul. Nah, biasanya ini juga menarik nih ya. Karena ini dari segi jenis belum ada yang mempatenkan kayaknya. Betul. Kalau secara scientific name sudah ada, tapi cuman ada 33. Sedangkan jenis total ada berapa? Kalau dari trading name ada 300-an kali lah setiap orang bisa pakai nama. Itu tergantung dari daerah yang diambil ya? Banyak kan sekarang refer ke daerah yang diambil. Oke. Betul. Nah, jadi ini tuh jenis tadi apa? Nangka taman. Nangka taman. Iya. Nangka taman ini dari Kapuas sebelah mana nih? Hilir, Hulu? Oh, kalau nangka taman berarti dari daerah Skadau. Skadau. Skadau itu di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Oke. Jadi ini Nangka taman namanya. Nah, sekarang yang mau gua tanya nih, dari sekian banyak jenis buce, yang paling populer dan harganya paling tinggi itu yang mana? Namanya Brownie Ghost, tapi kita nggak punya barangnya karena itu terlalu rancu. Si A bilang ini ori, si B bilang ini ori. Indikatornya apa? Ori dan tidak? Sebenarnya tidak ada karena banyak sekali barang yang berasal dari satu lokasi, bentuknya juga sama, tapi bisa dibilang fake atau bilang enggak. Cuman ya hanya beberapa orang yang tahu karena pemisahan namanya tidak saintifik. Oke. Jadi tidak bisa. Jadi nggak bisa benar-benar kayak semacam kita pastikan itu nilai jualnya sama dengan Belum. barang yang Walaupun barangnya sama, kita belum tentu ya? bisa jual barang. Oke. Tergantung bagaimana cara kita meyakinkan customernya bahwa emang ini benar sama. seberapa mahal sih?
Satu batang ada yang sampai 100. 100.000, $1. US. Oke, 1,3. Itu hitungannya Retail. harga retail. Retail. Kalau ke agen biasanya ada yang 80 satu Jadi per batang. batang kayak begini ya. Iya. $100 Iya. jenis brownie ghost Ya. Hujan bro. Jadi ini tiap berapa lama sekali nih kayak begini? Ini tiap 10 menit sekali 10 kita menit sekali kita nyalain mandi jadi 15 detik. Tapi tergantung dari apa namanya cuaca. cuaca. Ya. Oh jadi kalau misalkan panas banget baru itu Panas banget ditambah. akan ya intensitasnya akan semakin dipercepat. Ah. Karena banyak yang salah kaprah lah dulu. Gua dulu pertama kali salah kaprah banget. Ah. Jadi per 15 menit gue semprot 15 menit ngikutin timer kan. Timer analog. Oke. Nah, di Dan situ akhirnya? akhirnya banyak yang lumer. Oh jadi karena nggak boleh terlalu basah apa gimana? Kalau Jakarta itu kendalanya yang terutama adalah karena kita panas. Oh, oke. Intensitasnya kenceng, terus ininya panas, suhunya panas. Ah, ya. Nah kalau nggak disiram kan kita takutnya kering, memang kering. Tapi dalam kenyataannya justru malah melting karena Oh. ternyata sirkulasi udaranya kurang bagus. Oke, jadi Arah faktornya tanamnya banyak banget ya ini banyak. kalau buat ngidupin kayak begini. Bahkan beda spesies pun beda cara handling, Oh jadi nggak semua sama? nggak bisa. Jadi contohnya nih tanaman yang tanam di atas belum tentu cocok untuk di bawah ataupun Oh yang jadi di bawah. makanya dibuat beda-beda ya? Betul. Mungkin dari segi cahaya? Betul dari segi cahaya. Dari segi cahayanya beda. Dan itu semua didapat informasi karena uji coba. Betul. Udah berapa tahun sih? 2012 berarti 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun baru nemu step seperti ini. Iya, Baru nemu nih. iya. Makanya orang lain jangan sampai gagal kalau mau dicontek, contek saja. Ya. Karena kalau gagal ruginya lumayan. Ampun. Coba tanya lagi, Dot. Ini kan sistemnya greenhouse ya hitungannya. Apa greenhouse kan? Greenhouse. Nah, dilihat dari paranet sama lapisan juga posisinya ya, lokasi. Apakah ada treatment tertentu gitu? Maksudnya hanya untuk sekedar menyimpan buce kayak begini. Maksudnya dari awal nih, gimana tips dan trik lu untuk nyimpen buce supaya barang dagangan lu itu nggak lumer. Jadi itu yang teman-teman pengen tahu mungkin gitu. Oke. Yang pertama yang paling bermasalah adalah cahaya. Banyak orang yang bikin GH itu menghitung semua sistemnya tapi lupa menghitung intensitas cahaya yang dipakai. Nah, saran gue sih beli luxmeter. Luxmeter. Karena buce sama kayak nubias itu paling banter butuh antara 10.000 lux kalau nggak salah ya. Oke. Normalnya berapa sih misalkan stem? Bayangin sama stem lah. Oh, kalau stem mah open full. Open full ya, jadi open kayak full direct sunlight ya. Sawah lah istilahnya. Betul. Nah, dari situ nanti banyak kok literatur tentang berapa lux cahaya tanaman ini gitu. Nah, kalau dari yang pertama sih kenali dulu tanamannya dari daerah mana. Oh, itu penting banget ya? Penting. Oke. Karena nanti akan nentuin dia bisa nggak di dataran seperti ini, dia bisa di atas atau di bawah atau enggak. Biasanya kalau yang daun-daun kecil itu agak rentan lebih suka dia di bawah. Oh, shading jadi. Ya, agak Oke. shading. Daun gede pun ada beberapa yang shading, contohnya SK. SK itu kalau kita simpen di atas nggak akan bisa kayak gini. Oh, jadi dia lebih seneng ngumpet ya? Dia lebih seneng cahayanya dikit dan dia cuma dapat paling 2 jam 3 jam doang. Oh gitu? Oh. Jadi tadi kita udah dapat informasi bagaimana cara menyimpan atau merawat nih ya dari segi cahaya yang masuk sama. Nah ini kedapnya gimana nih? Kalau kita paling gampang, kalau misalkan teman-teman mau bikin, yang penting adalah yang pertama bikin struktur yang perputaran airnya bagus. Kemudian kalau mau bikin rak, selalu menghadap utara sama selatan. Raknya ya, posisi raknya. Oh jadi supaya ngelawan matahari. Betul, karena kalau banyak yang bikinnya itu barat timur. Ngasal lah istilahnya. Ya mungkin bukan ngasal, mungkin karena belum tahu kali ya. Jadi karena mereka bikinnya barat timur, sehingga yang bawah tidak akan pernah dapat cahaya. Nah, Jadi kalau mau bikin rata rak, ya? Cuman kelemahannya rak seperti ini adalah kita tidak dapat mengkontrol semua. Maksudnya gini, kondisi tanamannya tidak bisa stabil yang atas karena suhunya berbeda dengan yang bawah. Kita mau semprot atas terus-terusan, yang bawah jamuran. Nah ini harus banyak orang istilahnya kalau 2 tingkat. Nah rekomendasi kalau memang pengen bikin GH skala kecil-kecilan, mendingan di tanah tapi agak sedikit lebih tinggi. Jadi kayak bikin semenan atau apa gitu. Betul. Ya, kayak bak pada umumnya. Nah ini contoh, ini yang ini kayaknya udah lama banget dilihat dari moss yang tumbuh nih ya. Nah jadi kayaknya ini udah barang-barang lama. Nah sekarang lu ngejual itu gimana sih? Maksudnya apakah setelah dari awal lu simpen dulu, udah gitu lu potin apa gimana?
Enggak, kalau untuk jenis, kalau gue sih sebenarnya ya mana yang customer mau, ya fair-fairan aja. Tapi ada beberapa barang yang spesifik kayak ini kan ada tulisannya tuh, ini ditanam, jangan diambil. Jul, lihat Jul, itu ditanam jangan diambil Jul. Ini adalah barang dari teman-teman hunter di Hulu Boyan. Oke. Hulu Boyan itu sekarang barangnya sangat susah didapat, jadi kita dari kemarin yang barang yang kita dapat kita potong satu-satu, satu lisong, kita tancap. Dan sekarang di lokal pun harganya juga sangat lumayan mahal. Oh yang ini, jadi ini titipan gitu? Jadi ini kita belajar, bisa nggak kita keep jenis yang ini untuk jangka panjang. Ini bagus sih, maksudnya nih kayak apa ya, dia agak ngebulet gitu ya, nggak terlalu lancip gitu. Betul. Ini lumayan nih kalau teman-teman jual satu basketnya $100 yang ini? $100 satu basket. Oh, jadi ini salah satu jenis Bucephalandra yang harganya tinggi di pasaran nih. Betul. Dan barangnya nggak mudah didapat dari alam. Betul. Makanya kebanyakan dari pecahan-pecahan kayak begini sebisa mungkin selamatin ya. Betul. Netpot ini apakah yang memang dipersiapkan untuk dijual atau gimana? Betul. Jadi contohnya ini adalah kira-kira mungkin 1 minggu lah baru tanam. Oke. Jadi medianya seperti ini. Rockwool ya? Ya, rockwool doang. Kalau kita fertilisasinya kita pakein dari air. Oh, kayak gini nih. Jadi ada air. Jadi si substrat itu full kerendam semua. Seperti ini nih. Oh, jadi ini the best nih? Untuk saat ini yang bisa bikin stabil yang seperti ini. Oke. Karena airnya kan diputar lagi tuh ke bawah. Oh, jadi ini sistem sirkulasinya ada 24 jam apa gimana? Enggak. Untuk ngebuangnya? 35. Jadi 15 on, 45 off. Oke. Jadi ini dibuangnya per berapa lama sekali ke bawah? Kalau pagi sore itu baru diisi ulang. Oke. Oh, jadi tiap hari harus ada sirkulasi dan dia harus dibuang. Jadi genangan kan hitungannya kan? Sebenarnya yang benar sih kalau kita ngikutin sistemnya adalah ini harusnya tertutup semua, nggak boleh kelihatan airnya pasti. Kemudian nutrisinya baru kita sikat. Karena kalau misalkan nutrisinya terpapar matahari pasti nanti akan jadi lumut gitu kan. Dan itu nggak bagus ya? Dan itu nggak bagus. Oke. Tapi kalau karena kita suka mencoba ya kita coba apapun dan mana yang lebih hemat buat soalnya kita. Bakal beda-beda juga ya, jadi maksudnya dari tempat satu tempat yang lain nggak bisa disamaratain sih sebenarnya sistemnya ya. Betul. Cuma yang general bisa benar-benar 100% ditiru sama teman-teman tuh kayak gimana sih? Mungkin yang paling enak adalah sistem yang seperti ini kali ya, karena tidak terlalu mahal jatuhnya. Tidak butuh substrat, karena mindahin substrat ini juga repot loh. Kalau pas lagi masanya pembersihan itu harus diangkat full, dijemur, kemudian diisi ulang lagi. Jadi netpot kayak begini emang udah the best nih. Betul. Rockwool memang terbaik berarti? Rockwool sekarang untuk media tanam yang digunakan sebagai ekspor yang dapat diterima ya rockwool. Oh, karena dia tidak ada kotoran? Betul. Dan kan standarisasinya ada kalau itu. Kalau pasir kan nggak ada. Ini kayak begini nih. Aduh nih, sorry. Gua lupa. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini kan pertama kali ini kan lu mulai dari sini kan? Ini kan beli dari alam nih. Nah, lu bersihin total dong? Iya. Nah, standar untuk ngebersihinnya tuh hitungannya seperti apa? Yang pertama akar tuh. Akar kita harus cutting bersih. Kalau bisa sih kalau dari akar tidak terlalu banyak. Yang kedua dari daun yang bolong kita sikat. Walaupun jadi itu dari daun sekalipun juga fisiknya semua harus? Iya, betul. Daun-daun yang tua baru kita rockwoolin. Nah, kalau misalkan dulu buat main KPC, ini dalamnya biasanya ada dekastar. Kalau pas 1 minggu pertama kita nggak kasih pupuk apapun. Tapi nanti kalau udah jalan 1 minggu 2 minggu baru kita pupuk. Ya pakai deskater juga. Alasannya? Adaptasinya. Kadang-kadang kalau APC kan bibitannya memang bibitan bagus, maksudnya bukan bibitan dari alam. Oh, dari kultur soalnya? Dia terbiasa untuk dapat nutrisi. Tanaman yang di kultur jaringan, maka dia terbiasa mendapatkan nutrisi dalam jumlah yang berlimpah. Berbeda dengan tanaman yang dari alam. Makanya tanaman yang dari alam itu lebih hardy, lebih kuat. Karena kalau yang ini pengetahuan saya ya, kalau salah maafkan. Tapi memang kalau yang kultur biasanya kan dari dia cara bikin juga awalnya udah disikat hormon kan? Betul. Ya. Nah, sementara dia nggak kaget kalau misalkan udah di netpot kayak begini langsung disikat pupuk. Jadi kalau buce jangan? Kalau kita yang dari alam, gua nggak rekomen, biarkan dia adaptasi dulu sama air sekitarnya. Toh mereka juga tidak, ini termasuk salah satu slow grower kan? Yang ini? Kayak anubias, enggak semua jenis Bucephalandra. Jadi dia tidak terlalu rakus akan nutrisi. Indikatornya nih dari awal datang, lu bersihin, lu simpen, sampai dia siap untuk dimasukin nutrisi itu seperti apa? Indikatornya aja secara umum. Kita sih ngelihatnya dari apanya gitu? Kalau dia sudah mulai tidak memunculkan tunas baru,
Tapi kita pakai parameter yang standar yang sudah kita coba. Biasanya 1 sampai 2 minggu baru kita pupuk. Oh, jadi udah pasti seperti itu? Berdasarkan apa yang kita coba. Bukan karena penelitian atau secara ilmiah seperti apa. Ini gue coba mengaklimatisasi tanaman yang dari alam ke daerah yang super susah. Karena di Jakarta, coba kalau misalkan daerahnya ada di Bogor gitu mungkin beda lagi. Jadi pokoknya indikatornya hanya main di waktu dan itu bekerja gitu. Betul. Sampai saat ini sih itu yang terbaik. Oke, jadi ini yang udah ready untuk dikirim nih kira-kira. Kalau ini sih belum. Kebersihan yang sudah memenuhi syarat gitu ya? Iya, tapi ini maksudnya untuk ditanam paling 3 bulan lagi baru bisa. 3 bulan lagi baru bisa? Oh, jadi lama banget ya? Ya mau gimana, ya namanya buce, makanya harganya banget. Oh gitu. Jadi sebenarnya buce ini primadona juga di ekspor tanaman hias ya? Maksudnya aquascape, ini primadona, banyak yang bilang ini harta karunnya Indonesia. Permata hijau. Betul. Ada yang bilang seperti itu, dan ini hujan lagi pemirsa. Yang belakang, di belakang dia berbeda. Nah, jadi perlu waktu dan juga perlu trik khusus masing-masing pemain untuk memainkannya lah istilahnya. Dari cara rawat dan menjual juga gitu. Jadi itu menarik banget. Jadi tujuan kita membuat video ini supaya teman-teman yang sedang mencoba atau yang akan mau mencoba sedikit tercerahkan gitu. Kalau nggak Jeffrey yang nanya, nggak akan gue kasih tahu. Kalau temen yang nanya, ini eksklusif nih. Ini salah satu ini ya, maksudnya salah satu permata juga nih dari bisnisnya Dodi ini. Nggak, karena jangan sampai teman-teman yang mau mencoba nanti jadi kapok, istilahnya begitu. Iya, jadi padahal sebenarnya ya kita boleh saingan kompetitor nggak apa-apa secara dagangnya. Tapi kalau misalkan trik-trik kayak gini karena barangnya dari negara kita sendiri, jangan sampai nanti gampang dirusak. Maksudnya gampang rusak itu maksudnya jangan sampai gampang disia-siakan. Kalau bisa numbuhin barengan, toh nanti kita bisa tuker-tukeran barang atau apa. Jadi mantap banget sih itu. Seru banget dari apa yang udah tadi kita bahas sama Cak Dodi selaku pemilik dari PT Agropeni yang bergerak di bidang jual beli buce. Aku aja juga. Jadi di sini kita banyak banget dapat ilmu dan juga sharing yang bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau atau akan memulai usaha di bidang buce palandra gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita share kali ini tuh sangat bermanfaat gitu. Ya, saya menantikan kesempatan-kesempatan lainnya untuk membahas apa yang ada. Hujan. Hujan juga. Di bawah. Di bawah. Oh, beda ya? Oh, jadi di bawah juga beda, Bro. Oke. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video kita pada kali ini. Senang banget bisa berbagi bersama kalian. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk datang lagi ke tempat ini. Oke. Saya Bucek, salam dan aku. Hai.